Mas Kurnia, selamat petang. Selamat petang, Mbak Friska. Tadi saya sudah baca sejumlah kasus ini jadi reminder juga buat publik. Untuk kasus Joko Chandra ini, ICW kan mendorong agar hakim harusnya bisa tolak PK ini. Kenapa? Iya, karena sudah ada beberapa landasan hukum ya. Ada SEMA 1 2012 dan ada pasal 265 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang memang mengharuskan pemohon untuk hadir dan memberikan pendapat kalau kita konteks Joko Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain dari itu juga kita dari awal sudah melihat bahwa Joko Chandra tidak kooperatif terhadap persidangan. Terbukti 2 kali ditambah hari ini 3 kali dia tidak hadir dalam persidangan. Dan juga majelis hakim harusnya juga bisa melihat konteks kejaksaan yang sampai hari ini belum bisa meringkus dari Joko Chandra sehingga majelis hakim harusnya bisa membantu penegak hukum dengan menolak permohonan peninjauan kembali. Sehingga kita khawatir Joko Chandra sudah memprediksi. Kenapa? Karena dia kan selama ini sudah hidup nyaman, sudah hidup aman di luar negeri. Kenapa dia harus bersusah payah datang ke Indonesia, mengurus KTP, mendapatkan paspor, mendaftarkan peninjauan kembali, kalau dia tidak tahu bagaimana putusan ke depan. Kita khawatir kejadian yang tadi Mbak Friska sampaikan, dia tahu 1 hari sebelum putusan itu terjadi lagi hari ini. Sehingga kita menuntut agar majelis hakim menolak, bukan menunda persidangan peninjauan kembali. Kalau hari ini kan diputuskannya menunda. Benar, kita tidak tahu apa urgensi menundanya karena syarat formilnya sudah tidak dipenuhi. Yang bersangkutan memang mendaftar langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi kan dia tidak hadir dalam persidangan. Ya. Juga hakim harusnya bisa melihat bagaimana behind the scene dari Joko Chandra mendaftarkan. Yang mana dia buronan, dia bisa masuk dengan mudah tanpa pengawasan imigrasi, mendapatkan surat jalan dari jenderal kepolisian, dan juga oknum Dukcapil yang memberikan identitas kartu tanda penduduk kepada Joko Chandra. Oke. Itu saya harus dipertimbangkan. Behind the scenes ini kan penting karena kita tahu ini jadi sorotan kenapa bisa buat KTP elektronik, paspor dan sebagainya. Bisakah ini permohonan PK-nya bahkan batal demi hukum atau karena kadung sudah diterima, jadi ya satu-satunya jalan adalah menolak PK tadi? Ya, kalau syarat formilnya memang yang bersangkutan harus hadir. Kalau syarat formilnya tidak dipenuhi, bagaimana mungkin perkara ini bisa masuk diperiksa di Mahkamah Agung. Dan kita harus berkaca, memang peninjauan kembali ini seringkali dijadikan jalan pintas bagi pelaku korupsi untuk bisa terbebas dari jerat hukum. Seperti Sujono Timan tadi. Harusnya memang majelis hakim ini berkaca pada 3 terpidana yang sebelumnya yang tadi Mbak Friska sampaikan untuk segera menolak permohonan PK Joko Chandra. Karena orang ini telah mengangkangi hukum, orang ini telah merusak sistem hukum, yang bersangkutan dihukum 2 tahun dan ada uang pengganti yang sangat besar saya rasa, 546 miliar yang belum dirampas oleh negara hari ini. Nah, tapi kan pada faktanya kita lihat majelis hakim menunda, artinya melanjutkan proses persidangan peninjauan kembali ini. Apa yang jadi masalah kalau Mas Kurnia melihatnya? Apakah karena memang syarat formilnya tok saja yang dilihat, persyaratannya saja, jadi ya mau nggak mau jalan sidang PK ini? Menurut saya tidak ada guideline yang jelas dari instansi Mahkamah Agung atau dari pimpinan Mahkamah Agung. Karena Ketua Mahkamah Agung dalam hal ini harus bersikap. Karena kasus ini telah diperbincangkan hampir seluruh masyarakat Indonesia, sehingga urgensi untuk menolak ketika formil tidak dilakukan menjadi harus diambil oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya juga ingin mengkritisi, harusnya kuasa hukum dari Joko Chandra bisa memberitahukan kepada publik di mana Joko Chandra dirawat, di rumah sakit mana. Kenapa? Agar kejaksaan bisa segera memproses, agar pemerintah tahu di mana yang bersangkutan itu dirawat. Atau kita khawatir ini hanya akal-akalan saja dari Joko Chandra. Ketika itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh kuasa hukum atau ke depan terbukti berbohong, maka kejaksaan bisa memproses yang bersangkutan dengan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dugaan obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Nah, kita tahu tadi alasannya sakit, ada suratnya, rekomendasi sakitnya katanya, tapi tidak menunjukkan ini ke publik. Harusnya siapa yang bisa menekan ini? Apakah hakim ataupun jaksa yang bisa mengancam tanda kutip, Anda bisa dikenai obstruction of justice loh kalau melindungi? Saya rasa ini terbuka kemungkinan bagi kejaksaan ya, untuk segera mengusut apakah memang kuasa hukum dari Joko Chandra terlibat dalam pelarian Joko Chandra. Jangan lupa Mbak Friska, dalih sakit ini bukan kali pertama saja
ditunjukkan oleh pelaku korupsi. Kita ambil contoh Pak Setia Novanto, yang mana pada tahun 2017 atau tahun 2018 yang lalu, pengacaranya pun seperti itu, mengatakan bahwa Setia Novanto sedang sakit, padahal ketika dilihat oleh KPK, itu semua hanya rekayasa. Kita khawatir hal itu terjadi lagi pada Joko Chandra, sehingga di sini memang harus ada atensi khusus dari Ketua Mahkamah Agung, atensi khusus dari Jaksa Agung, dan jangan lupa behind the scene tadi harus ada evaluasi. Saya rasa tidak cukup hanya Menko Polhukam memanggil instansi-instansi penegak hukum. Saya rasa Presiden Jokowi pun harus ambil tanggung jawab di sini. Harus mengevaluasi bagaimana seorang buronan 546 miliar dapat dengan mudahnya lalu lalang, dapat dengan mudahnya mendapatkan surat jalan dari jenderal tinggi di instansi kepolisian dan tanpa pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini bukan kali pertama saja sebenarnya Direktorat Jenderal Imigrasi berlaku seperti ini. Kita masih mengingat kasus Harun Masiku bulan Januari yang lalu, yang memang Dirjen Imigrasi mengatakan awal tidak ada di Indonesia, padahal yang bersangkutan sudah jelas-jelas terang benderang ada di Indonesia. Harus ada punishment yang jelas kepada pimpinan instansi yang terkait. Kalau secara normatifnya kita lihat nanti, kan 27 Juli harusnya sidang berikutnya setelah ditunda ini. Kalau Joko Chandra tidak hadir, harusnya hakim bisa langsung... Harusnya bukan 27 Juli, harusnya sidang hari ini, harus langsung. majelis hakim harus memutuskan bahwa menolak permohonan PK Tapi Joko faktanya kan ditunda, jadi harus dilanjutkan. Jadi itu juga harus digali kenapa majelis hakim terus membuka kesempatan untuk menunda-nunda persidangan, atau memang majelis hakim memang menginginkan kasus ini dilimpahkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa secara materialnya seperti apa. Itu yang kita khawatir begitu, Mbak Friska. Kalau dilimpahkan ke Mahkamah Agung, diperiksa secara materialnya, apa risikonya? Kita masih mengingat ya, beberapa tahun yang lalu, saya rasa tahun lalu atau 2 tahun lalu, salah satu hakim agung yang kerap ditakuti oleh koruptor, Bapak Artijo Alkostar, sudah purna tugas. Ketidakhadiran sosok Artijo di Mahkamah Agung itu berimplikasi serius. Saya rasa banyak sekali peninjauan kembali yang justru dikurangi hukumannya, kasasi pun seperti itu, dan juga kita khawatir itu terjadi lagi di Joko Chandra. Dan catatan ICW, Mbak Friska, sampai hari ini masih ada 39 buronan yang tersebar di beberapa negara. Kalau tidak ada tindakan konkret dari negara, 37 lainnya dikurangi Harun Masiku dan Joko Chandra, bukan tidak mungkin akan mengangkangi penegakan hukum seperti Joko Chandra ini. Begitu, Mbak Friska. Jadi kalau dari ICW terakhir, kasus Joko Chandra ini bisa jadi pembuktian seberapa tegas penegak hukum kita untuk bersih-bersih koruptor? Ya, seberapa tegas negara untuk menjamin wilayah yurisdiksi Indonesia tidak dimasuki oleh para pelaku kejahatan, sekaligus bagaimana peran negara untuk mendeteksi di mana buronannya, tidak cukup hanya dengan menghadirkan mereka ke Indonesia, akan tetapi harta kekayaan yang mereka ambil dari uang negara. Kalau catatan ICW dari 39 buronan itu sekitar 53 triliun kerugian negara yang diakibatkan oleh mereka, itu harus dibawa kembali ke Indonesia. Gitu mungkin, Mbak Frida. Jadi penegakan hukum ini bukan hanya membawa pulang ke Indonesia, tapi melaksanakan tadi apa itu? Benar, 546 miliar. Terima kasih Mas Kurnia atas waktunya di Kompas Petang.